warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, everyone. So today we will continue our material after we have our midterm. But I see that some of you are not answering the midterm yet, so I hope that you quickly to answer the midterm because if it is closed, you really cannot answer it anymore. Okay, everyone. Now, what I want to explain to you for today is about verbs. As I promised you, after we have midterm, we will discuss about tenses. When we talk about verb, means that we talk about tenses, yeah. And if you learn the word, if you learn the word tenses, jadi jangan langsung ya Allah tenses lagi gitu ya Tuhan tenses lagi gitu. Because you are an English teacher, mau nggak mau harus pinter, harus bisa tenses. Karena kalau seorang guru bahasa Inggris nggak bisa tenses, kacau. Udah pasti speakingnya kacau, udah pasti readingnya kacau, udah pasti writingnya lebih kacau lagi gitu ya. Mungkin bisa terbantu dengan adanya Google Translate, tapi ketika you have to talk directly, nah di sanalah terjadi bencana ya ketika harus ngomong. Kalau writing oke, bisa ada Google Translate. Kalau ngomong grammarnya kacau balau, pusing orang. Tapi kan Miss kalau speaking nggak pro grammar, memang. Tapi kalau nggak ada grammarnya sama sekali, nggak ngerti orang. Masa kalian bilang you am beautiful? Nah, orang aja pasti ketawa kalau kalian bilang I beautiful, I handsome. Itu aja udah salah grammarnya, ya kan? Udah salah tensisnya. Nah, this is actually the way I learn. Miss gak bakal ngajarin kalian ribet-ribet kayak guru sekolahnya. Jadi yang penting kalian harus paham dasar dari si tenses. Sebenarnya tenses itu sederhana sekali. Jadi karena ini masih structure 1, karena masih di mata kuliah structure nomor 1 gitu ya, nanti di 2, 3 kalian bisa lebih bahas lebih dalam. Yang Miss pengen kalian semua bisa ngerti gitu ya, bisa tahu, bisa pahami tentang tenses adalah yang pertama ya, Miss buatkan dulu dalam bentuk tabel. Ingat di dalam tenses ada 4 jenisnya. Ada present, ada past, ada future, ada past future. 4 ini aja. Oke? Ingat ini aja. Kalau present itu artinya kan sekarang. Ya, saat ini. Ya, jadi kalau nanti ketemu present perfect tense, present continuous tense, present perfect continuous tense. Ingat dulu, present itu saat ini. Itu kata kuncinya dulu. Kalau past itu masa lalu. Oke. Kalau future masa depan. Nah, yang mulai buat pusing adalah ketika masa lalu ketemu masa depan. Ada namanya past future. Masa lalu, kalau misalnya gini, masa lalu yang hampir menjadi masa depan. Miss kasih contoh soal paling singkat. I would marry you. Ya, ini adalah contoh kalimat past future nih ya. I would marry you last year. Saya akan menikahi kamu tahun lalu. Kapan rencananya? Tahun lalu. Tapi rencana di tahun lalu. Gitu loh, rencana di masa lalu yang gak terjadi karena baru rencana. Yang akan terjadi di masa lalu. Ya, jadi kita buat kalimat gini aja. Yang akan terjadi di masa lalu. Kita ubah deh masa depannya jadi akan terjadi. Berarti kan kalau akan terjadi itu di masa depan kan. Supaya kalian bisa paham lebih mudah. Akan terjadi di masa lalu. Masa depan di masa lalu. Gitu. Ya, ini sederhananya, cara mikir sederhananya. Oke? Nah, setelah 4 ini paham, ada present, ada past, ada future sama past future. Jadi di tes itu membagi waktu jadi 4. Saat ini, masa lalu,
saat deh, biar sama. Masa ini, masa lalu, masa depan, atau masa depan yang terjadi di masa lalu. Ya. Nah, di dalam setiap tenses, itu akan kalian kenang lagi, harus ada 4 lagi nih. 3 deh, gak usah 4, biar gak pusing. Ada simple, atau kadang-kadang gak disebut si simple-nya. Ada namanya continuous, ada namanya perfect. Nah, kalau simple ya simple, gak ada apa-apa. Makanya ini misklik tidak ada, kita anggap 0, gak ada apa-apa. Sederhana, gitu ya. Nah, kalau continuous, namanya continuous, berarti itu yang sedang terjadi. Kalau perfect, itu yang telah. Ya, jadi ini kata kuncinya sedang, yang ini kata kuncinya telah. Nah, udah. Kalau 7 kotak ini udah paham nih, tinggal dimasukin aja macam-macam tenses. Pertama, ada tenses simple present tense. Ya kan? Atau kadang-kadang orang nggak nyebut lagi simpelnya, karena nggak disebut sama orang, langsung aja present tense. Pindahin sini aja deh. Apa sih simple present tense? Kita pindahin dulu di sini. Nah, present tense atau lebih lengkapnya orang bilangnya simple present tense. Ya udah, jadi ini tenses apa, Miss? Lihat ke dalam kotak ini. Kalau simple itu apa? Sederhana. Ya udah, berarti dia ini tenses yang ngomongin hal-hal sederhana. Ada present, masa ini. Ya, jadi mau nyatain kalimat sederhana yang terjadi di masa ini. Saya makan hari ini. I eat today. Mereka biasanya mencuci baju. Kalimat sederhana kan? Jadi, istilahnya they usually wash clothes. Gitu. Terus gimana? Apalagi yang buat bingung? Kalau ada kata present continuous. Nah, sekarang tense selanjutnya ada present continuous tense. Sekarang present tadi apa kata Miss? Sederhana kan? Sederhana. Continuous itu sedang. Nah, sederhana lagi. Present itu masa ini. Masa ini sedang terjadi. Masa ini. Terus sedang. Ya udah, kayak Miss sekarang nih. Di masa ini kan, di waktu sekarang kan. Terus Miss lagi ngapain? Oh, lagi merekam video. Jadi saya sedang merekam video sekarang. Bahasa Inggrisnya I am recording video now. Nah, jadi gunanya tenses present continuous tense, present itu masa ini, continuous itu sedang, berarti dia menjelaskan suatu kejadian yang sedang terjadi di masa sekarang. Udah. Yuk, kita ambil lagi present. Ada kata perfect, telah. Ya, ada tenses namanya present perfect tense. Present masa ini. Perfect itu telah. Dia udah masa ini, tapi juga ngomongin yang telah terjadi. Oh, berarti ya kalau seandainya sekarang jam 23.05 nih ya. Miss mulai ngerekam tadi jam 23.00. Berarti telah kan? Jam 23.00 sampai sekarang 23.06. Nah, jadi berapa lama ini? 6 menit kan? Nah, jadi kalimatnya bisa gini nih. Ada salah satu contohnya. Miss Badria, gitu ya, atau saya telah merekam video selama 6 menit. Karena ngomongin dari zaman sebelumnya, dari masih jam 11 tadi, sampai ngomongin sekarang sudah 11 lewat 6, artinya udah 6 menit dari tadi, maka pakai present perfect tense. Itulah guna tenses present perfect tense. Jadi, I have
recorded video for 6 minutes. Nah, itulah gunanya present perfect tense. Mudah kan ngapalin? Nggak usah bingung, present perfect tense itu apa ya? Menyatakan suatu kalimat yang sedang, telah. Nah, jadi ingatnya gitu aja. Jadi bisa ajarin dulu simple sederhananya ya. Nah, ada pula selain simple continuous perfect, si continuous sama perfect ini kadang-kadang barengan. Nah, sudah kita buat ya. Present perfect continuous tense. Continuous tense. Tadi kata Miss present apa? Masa ini. Perfect itu apa? Telah. Berarti ngomongin dari sebelumnya. Continuous itu apa? Sedang. Nah, berarti dia ini benar-benar lebih detail sekali. Ngomongin yang di masa sekarang, dari sebelumnya, sampai ke titik detik saat itu juga. Kan ya, kalau ngomongin sedang itu benar-benar di detik saat itu. Bukan saat itu ya, kalau dia present saat itu ya, di detiknya benar-benar di poinnya itu. Jadi anggap lagi nih, Miss benar-benar sampai ngomongin jam, sekarang udah 23.08. Bentar. Why I can't open this one? Lemot deh. Come on please. Sorry. Nah, 23.08 detik ke 30, mau 3 berapa nih? Nah, 35 nih, detik sekarang. Nah, udah sampai sedangnya kan? Jadi saya telah dan sedang ya merekam video saat ini. Jadi benar-benar menegaskan sekali bahwa I have been recording the video until 03:09:35 apa tadi? Nah, gitu. Nah, video at 33:40 PM. Tapi nggak sampai segininya ya, biasanya nggak adverb of time-nya nggak sampai segininya. Tapi ketika kalian benar-benar bilang saya tuh udah sampai sekarang tuh masih lah, udah jam 11 malam, ini besok mau puasa, mau sahur masih ngerekam biar besok nggak aus, baru ngerekam besok. Nah benar-benar saya bilang jam 11 lewat 9 lah detik 45. Nah makanya pakai tenses yang present perfect continuous tense. Perfect tuh ngomongin udah dari tadi, telah, continuous tuh sampai sekarang pun masih. Jadi kalau ada pacar kalian yang bilang gitu ya, I have been loving you for 6 months, for 6 years deh. Saya telah dan sedang cinta banget sama kamu tuh selama 6 tahun. Jadi dia benar-benar bilang tuh sampai sekarang ya, sedang saat ini tuh dia masih cinta. Gitu. Mudah kan? Nggak ribet present, past, future. Yang present simple, continuous, perfect, continuous. Nah, nanti ada lagi nih, ada past yang simple juga, yang future yang simple juga, yang past future yang simple juga. Yang past ada yang simple, yang past ada yang continuous, yang past ada yang perfect, lalu yang past ada yang perfect continuous. Kita belajar satu-satu dulu nih. Sekarang nanti jawabannya lagi. Ini udah yang present ya. Sekarang kita coba yang past. Kalau past yang simple, past tadi apa? Masalah lalu. Simple, sederhana. Kadang-kadang orang bilang past simple ya. Ada yang bilang simple past, sama aja. Atau ada juga yang langsung bilang past tense, sama aja. Karena tadi kata simple itu kadang disebut, kadang enggak. Ya udah, ngomongin masa lalu sederhana. Saya benci kamu. Tapi dulu bencinya, ya udah I hated you. Continuous, masa lalu.
Pas masa lalu, continuous sedang. Jadi sedang terjadi di masa lalu. Tadi Miss tarawih mulai jam 7:15. Berarti I was praying for tarawih at 9:30. Jadi tadi jam 19:30 Miss sedang tarawih. Lagi sedang kan, bener-bener lagi tarawih kan tadi. Tapi tarawihnya kapan? Karena sekarang udah jam 11:30 ya. Jadi pakainya was. Jadi pakainya past continuous. Sama kan kayak present tadi? Ya udah, bedanya cuma itu aja. Terus ada lagi itu, past. Tadi udah past continuous nih. Kok hilang? Us. Nah, terus kita lanjutin nih, past perfect nih. Past perfect. Nah, ini yang mantap. Sudah masa lalu, telah pula. Sudah goodbye. Udah bener-bener udah. Nggak cinta lagi, ditinggalinnya bener gitu. Tapi kalau ini Miss lebih ngajarin kalian kayak gini. Miss anggaplah, Miss gambar ya. Jadi kita anggaplah bahwa ini adalah perjalanan waktu. Gitu ya. Ini perjalanan waktu. Lalu ini di masa sekarang. Anggaplah ini jamnya ini ya. Berarti yang sedang di titik ini. Nih, ini benar-benar sekarang ya. Jadi ini kalau misalnya ini 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun. Ya, nah ini nih di waktu sekarang. Ya kan? Berarti yang ini masa lalu ya. Ini di masa lalu. Yang ini masa depan. Nah, kamu pengennya hidup di sini atau di sini bareng aku? Gitu ya. Nah, jadi ini masa lalu nih anggaplah. Ini perjalanan waktu ya. Jadi ini adalah perjalanan waktu dari masa lalu ke masa depan. Sekarang ini masa sekarang nih. Nah, Miss mau kasih titik. Bintang dari sini. Nah, ini adalah past tense. Ya kan? Di masa lalu kan, maka kita pakai past tense. Yang lebih, kalau misalnya ini kejadian di masa lalu, di titik ini. Kalau mau nyeritain yang lebih lalu lagi daripada past tense, maka kita menggunakan past perfect. Nah, itulah gunanya si past perfect. Past perfect ini untuk menyatakan kejadian yang lebih lalu lagi dari past tense. Sekarang jomblo nih. Sekarang jomblo ya. Tahu masa depannya nikah gitu. Jadi sekarang I give you this kind of example, tapi pasti lebih ngerti deh kalau dikasih contoh gini. Sekarang nih jomblo nih ya, masa depannya nikah. Past tense-nya itu pacar yang baru kalian putusin bulan lalu. Saya pacaran dengan John bulan lalu. Pakai past tense masih. Sebelum John, pacarannya sama William. Jadi, saya pacaran sama William, pakai kalimatnya, pakai yang past perfect. Yang sama John, pakai kalimat yang past tense. Jadi kalau kalian bilang, contoh kalimatnya, wah error dia ngomongin pacaran ini, dosa katanya, puasa-puasa ngomong itu. Oke. Kalau misalnya kalian bilang I dated John, ya, date itu ngedit gitu ya, I dated John, selalu. Tapi kalau bilang I had dated William, berarti sebelum sama John. I dated John and I had dated William. Yang mana duluan nih? Berarti John duluan. John duluan. William duluan, putus dari William baru John. Gitu. Tapi biasanya nih kalimat adverb of time-nya itu ada kata before sama after. Ya, jadi saya enggak, ini after ya. Saya pacaran sama John setelah saya pacaran sama William.
Itu kalau yang past perfect. Past perfect continuous gimana lagi, Miss? Lah, pusing. Mulai pusing nih. Past perfect continuous. Tapi ini jarang ya. Biasanya kalau benar-benar mau detail. Nah, ceritanya sama nih. Ini kan past perfect nih. Ini past tense. Nah, past perfect continuous di mana? Past perfect continuous itu di masa lalu sebelum past tense sampai titik ini detail benar. Jadi ibaratnya nih ya. Putus dari John tuh benar-benar putus dari John, tok, langsung jadian sama William. Putus sama John jam 11 lewat 16, jadian sama William jam 11 lewat 17. Jadi dia benar-benar telah dan sedang di masa lalu. Sama kayak kejadian yang present tadi. Jadi si past perfect continuous tense-nya itu ada di tengah-tengah ini nih. Set perjalanan ini nih. Nih diceritain semua sepanjang cerita ini. Gitu. Ya. So that's actually all. Oh, sorry, what happened with this one? That's for a little bit. Miss bakal cerita dulu tentang present sama past. Nanti kalau langsung future sama past future butek, nggak mau lagi belajar tenses. Nah, sekarang udah tahu ya fungsinya. Nah, sekarang yang harus penting adalah kok tadi Miss pakai. Oh, ini biasa aja. Kok tiba-tiba Miss tambahin M? Kok Miss tiba-tiba tambahin ing? Nah, inilah yang harus kalian hafal. Rumusnya. Ya, nih ada kok tiba-tiba Miss pakai have been recording. Nah ini yang mau nggak mau harus dihafal. Kalau yang pertama tadi Miss sudah jelasin cara supaya tahu ini apa sih fungsinya. Tenses ini apa sih? Nah tadi pakai cara yang kotak-kotak ini. Tapi kalau mau tahu fungsinya rumusnya itu harus dihafal, nggak bisa. Sekarang kita mulai dari present perfect tense. Present tense. Ini yang paling sederhana sekali. Subject plus verb 1 atau ditambahin s or es, ya kan, plus object. Kalau ada adverb-nya pakai adverb yang of time ya. Nah, si s or es-nya ini, perasaan ini udah pernah jelasin ya. Si s or es ini hanya dipakai untuk subject she, he, it, atau hanya satu orang, satu benda. Kalau yang dia tuh bukan she, he, it, atau lebih dari satu orang, nggak usah ditambahin s or es. Makanya saya makan hari ini. Ya udah langsung bilang I eat today. Tapi kalau kalian buat kalimatnya dia makan hari ini, dia makannya perempuan ya. Jadi she eats today. Gitu. Seekor semut makan hari ini. Jadi bahasa Inggrisnya an ants, ya kan? Karena satu kan, karena satu pakai s nih. It's the day. Jimmy makan hari ini. Jimmy ada berapa nih? Jimmy cuma satu kan, cuma satu orang kan, maka pakai s. Jimmy eats the day. Oke? Nah, kalau kalimatnya ada kata tidak, ini yang jadi masalah selanjutnya. Ini positif ya. Oke, sekarang kalau kalimatnya negatif, kita masih bahas present tense ya. Kalau negatif, kita akan menggunakan do atau does. Ditambahin not, ditambahin verb 1. Oke, objek. Kalimatnya saya tidak makan, saya tidak suka kamu. Kalimat biasa kan itu. Jadi bilangnya apa? I don't like you. Ini kalau do not gitu ya, kalau disingkat jadi don't. Kalau does not disingkat jadi doesn't ya, don't atau doesn't. Nah, jadi si tidak ini karena si don't ya ini buat I, you, we, they. Ya, jadi do not atau don't itu kalau subjeknya adalah I, you, we, they atau lebih dari satu orang. Kalau does not atau doesn't itu kalau she, he, it atau dia hanya
Tuh, makanya gini. Oke, sebentar. Ini tadi masuk ke sini ya. Ini anggaplah papan tulis gitu ya. Papan tulis elektronik. Oke, nah jadi kalimatnya saya tidak suka kamu. Ada tidaknya di sini. Jangan bilang I not like you ya. Karena dia adalah kalimat biasa, sederhana, dan di masa sekarang kan, maka dia kalimat present tense. Maka sayanya I, tidaknya itu pakai do atau does. Tapi karena subjeknya I, maka dipakai don't. I don't like you. Lalu, misal, Joe tidak suka kamu. Nah, maka bahasa Inggrisnya Joe. Nah, karena ini tadi kan lihat nih, Joe tuh hanya satu kan, maka tidaknya itu pakai does not atau bilangnya Joe doesn't like you. Itu kalimat negatifnya. Sekarang gimana kalau kalimatnya bertanya? Maka do atau does-nya pindahin aja ke depan. Pakai subjeknya, lalu pakai verbnya, lalu pakai verbnya verb 1 ya. Plus objek. Ya udah. Tanya, apakah kamu mencintaiku? Gitu. Maka bahasa Inggrisnya adalah, di sini biar nggak ngantuk ya. Jadi ngomongnya suka gini. And I even laugh at this time by myself because everyone is sleeping right now. Oke, kamu ya kan you mencintaiku, love me. Nah, sekarang bertanya apakahnya? Karena tadi you, lihat kalau you tadi subjeknya nih, maka pakai do, ya kan? Jadi di sini do. Do you love me? Tapi kalau misalnya apakah ayah mencintaiku? Nah, ayahnya ada berapa? Nah, jadi father love me. Ayahnya ada berapa? Satu kan? Jadi kalau cuma satu pakai does. Dan ingat ya, tidak ada S lagi. Yang cuma pakai S itu di awalnya saja, kalimat biasa. Yang positifnya saja yang dipakein S. Ketika dia negatif, ya seperti ini, Joe doesn't like you. Like-nya tetap biasa. Yang ini juga ketika nanya, does. Father-nya tetap biasa, love me. Oke? Well, I think that's all. Kayaknya Miss bahas sedikit dulu tentang yang ini, sama Miss bahas present tense. Ya, thank you very much for watching the video. Nanti latihannya Miss tulis di WA. Nanti ada Miss tulis 20 kalimat yang harus kalian translate dalam bahasa Inggris ke bahasa Indonesia. Dari bahasa Indonesia ke dalam bahasa Inggris. Kita bahas dulu tentang present tense ya. Karena sebenarnya Miss harusnya 2-2, tapi karena tadi bahas dulu semuanya tentang 4 poin ini, nanti baru minggu depan kita belajar past, present continuous, present perfect, sama present perfect continuous. Ya. Okay, so that's all for today. Thank you very much for your coming and see you everyone. I really want to go to sleep. See you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.